Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, alangkah baiknya anak-anak semua presensi terlebih dahulu yang telah ibu share di Google Classroom. Setelah itu, jangan lupa anak-anak semua berdoa terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari tentang induksi magnetik. Untuk pertemuan kali ini, kita mempelajari induksi elektromagnetik. Nah, apa sih itu induksi elektromagnetik? Mari kita simak materi yang akan ibu tampilkan ini. Induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa munculnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan atau konduktor. Nah, di induksi elektromagnetik ini terdapat hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Dengan persamaan E sama dengan N delta flux per delta T, atau E sama dengan N d flux per dt. Keterangan E sama dengan GGL atau satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, delta flux merupakan perubahan flux magnet atau satuan Weber, delta T merupakan perubahan waktu atau satuannya sekon. Untuk lebih jelasnya, ibu akan menerapkan contoh dalam soal. 1. Flux magnetik menembus bidang dengan persamaan flux sama dengan 4T kuadrat plus 5T plus 2 dengan flux dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul dalam 4 sekon tersebut. Nah, diketahui terdapat persamaan 4T kuadrat plus 5T plus 2. Lalu kita turunkan menjadi d flux per dt sama dengan 8T plus 5. Ditanya GGL induksinya. Jawab, E sama dengan N d flux per dt sama dengan N-nya kita masukkan 1, d flux per dt kita masukkan 8T plus 5. Sama dengan 1 kali 8 kali 4 plus 5. Kenapa T-nya 4? Karena timbul dalam 4 sekon. Sama dengan 32 plus 5. Hasilnya 37 volt. Nah, yang kedua, flux magnetik. Flux magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan tertentu dengan persamaan flux sama dengan B kali A kali cos theta. Dengan keterangan flux sama dengan flux magnet, B merupakan besar medan magnet dengan satuan relsa, A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi. Lalu dalam flux magnet kita terapkan dalam soal. Yang pertama, tentukan besar flux magnet dari gambar berikut. Nah, setelah gambar berikut, diketahui B-nya 10 telsa. Lalu ada sudut yang membentuk itu. Jadi sudutnya 30 derajat. Luas penampangnya 10 meter. Maka ditanya fluxnya, berapa fluxnya? Lalu dijawab fluxnya dengan persamaan flux sama dengan A kali B kali cos theta. A kita masukkan 10, B kita masukkan 10, cos 60 derajat karena tetanya 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat padahal membentuk sudut 30 derajat? Karena tegak lurus N 90 derajat, jadi 90 min 30 sama dengan 60 derajat. Nah, sama dengan 100 kali setengah, sama dengan 50 Weber. Jadi flux magnet dari gambar tersebut adalah 50 Weber. Nah,
fluk pada kawat dalam medan magnetik. Dengan persamaan E sama dengan B kali L kali V, dengan keterangan B merupakan kuat medan listrik atau Tesla atau Weber per meter persegi. L merupakan panjang kumparan dengan satuan meter. V merupakan kecepatan gerak kumparan dengan satuan meter per sekon. Lalu ada juga dengan persamaan I sama dengan E per R sama dengan B kali L kali V per R. I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. R merupakan hambatan listrik dengan satuan ohm. Lalu GGL induksi diri. GGL induksi diri ini adalah GGL yang diakibatkan oleh perubahan fluk magnetiknya itu sendiri, dengan persamaan E sama dengan min L kali DI per DT. E sama dengan GGL induksi diri dengan satuannya volt. L merupakan induktansi diri kumparan dengan satuan Henry. DI per DT merupakan laju perubahan kuat arus dengan satuan ampere per sekon. Selanjutnya induktansi diri. Nah, induktansi diri ini terdapat pada kumparan dan pada solenoida. Nah, pada kumparan ini dengan persamaan L sama dengan N kali fluk per I. Pada solenoidanya L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per L kecil. Nah, dengan keterangan I merupakan kuat arus kumparan dengan satuan ampere. Fluk sama dengan fluk magnetik kumparan dengan satuan Weber. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. L kecil merupakan panjang solenoida dengan satuan meter. L besar merupakan induksi diri dengan satuan Henry. N merupakan jumlah lilitan dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi. Lalu ada energi listrik. Energi listrik ini dengan memiliki persamaan W sama dengan setengah L kali I kuadrat, dengan keterangan W merupakan energi yang diambil oleh induktor dengan satuan joule. L merupakan induktansi diri dengan satuan Henry. I merupakan kuat arus yang melalui induktor ampere. Lalu pada induksi elektromagnetik terdapat aplikasinya. Yang pertama pada generator. Generator dibagi menjadi dua, yaitu generator DC atau arus arah dan generator AC dengan arus bolak-balik. Rumus yang berlaku pada generator AC yaitu E sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Jika E max sama dengan N kali B kali A kali omega, di mana omega T sama dengan 90. Dengan keterangan B merupakan kuat medan magnetik dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. A luas penampang kumparan dengan satuan meter persegi. T merupakan selang waktu dengan satuan sekon. N merupakan jumlah lilitan dan omega merupakan kecepatan angular konstan dengan satuan radian per sekon. Yang kedua yaitu transformator atau trafo. Pada trafo ideal berlaku Vs per Vp sama dengan Ip per Is sama dengan Ns per Np atau Pp per Ps. S kecil itu berarti sekunder atau output. P kecil merupakan primer atau input. Lalu pada efisiensi transformator terdapat rumus Vs kali Is per Vp kali Is kali 100%. Dengan keterangan N merupakan jumlah lilitan, V merupakan tegangan dengan satuan volt, P merupakan daya dengan satuan watt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere. Lalu di sini ada jenis-jenis transformator. Transformator memiliki dua jenis, yaitu transformator step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik AC. Yang kedua, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik AC. Ciri-ciri transformator step up yaitu 1. NP lebih kecil daripada NS.
2 VP lebih kecil daripada VS, 3 IP lebih besar daripada IS. Lalu ciri-ciri transformator step down yaitu 1 NP lebih besar dari NS, 2 VP lebih besar dari VS, 3 IP lebih kecil daripada IS. Transmisi daya listrik jarak jauh. 1 sebelum ditransmisikan, 2 setelah sampai ke rumah. Nah, ini contoh soal pada GGL induksi yang timbul. Sebuah komparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 3 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 10 meter sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul. Nah, diketahui jumlah lilitnya N sama dengan 1000, delta T 10 meter sekon dijadikan dalam sekon, yaitu 10 kali 10 pangkat min 3 sekon. Delta flux sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Weber. Dengan persamaan E sama dengan N kali delta flux per delta T. E merupakan GGL induksinya. N diketahui jumlah lilitannya 1000 dikali delta fluxnya 2 kali 10 pangkat min 5 per delta T 10 kali 10 pangkat min 3. E sama dengan 2 volt. Itu tadi materi GGL induksi elektromagnetik. Nah, di sini adik-adik mau ada yang ditanyakan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui Google Classroom maupun di kolom komentar YouTube ini. Jika sudah paham dan sudah mengerti, Ibu akan share contoh praktikum sederhana. Lalu adik-adik semua mengisi atau menjawab pertanyaan yang akan Ibu share di Google Classroom. Nah, satu lagi Ibu akan mengingatkan kembali, jika yang belum mengumpulkan tugas dari tugas induksi magnetik sampai yang sekarang, mohon segera dikumpulkan. Jika tidak dikumpulkan nanti tidak akan Ibu beri nilai. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri, tadi kita telah mempelajari tentang GGL induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik terdapat 2 jenis, yaitu jenis yang terdapat aplikasinya yaitu 1 generator, 2 sama transformator. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.